Pemilu tahun 2024 sudah dekat. Untuk memastikan pesta demokrasi pemilihan umum, pemilu, berjalan lancar, dibentuklah kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS. Apa itu KPPS? Secara sederhana, KPPS adalah badan yang nantinya bertugas di tempat pemungutan suara, TPS. Badan ini terdiri dari sejumlah anggota yang masing-masing memiliki peran sendiri. KPPS juga akan bekerja dalam rentang waktu tertentu dan mendapatkan sejumlah honor. Merujuk buku panduan KPPS tahun 2014 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum, KPU, KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Lebih jelasnya, KPPS adalah badan ad hoc yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara, PPS, atas nama KPU Kabupaten, Kota untuk nantinya melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara. Inilah fakta-fakta menarik tentang KPPS. 1. Anggota KPPS berjumlah 7 orang. Secara garis besar, tugas KPPS adalah melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Itu sebabnya ia disebut ad hoc karena dibentuk untuk melaksanakan satu tugas. Kehadiran KPPS bukanlah sebatas untuk menghitung dan memungut suara. Lebih dari itu, adanya KPPS sangatlah krusial dalam mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Dalam menunaikan tugasnya, KPPS terdiri dari 7 anggota, yakni 1 orang ketua yang merangkap sebagai anggota serta 6 orang anggota lainnya. Masing-masing memiliki tugasnya tersendiri. 2. Gaji atau honor petugas KPPS Pemilu 2024. Petugas KPPS Pemilu 2024 mendapat gaji atau honor atas pelaksanaan tugas mereka. Antara ketua dan anggota KPPS, ada perbedaan nominal gaji yang diberikan. Situs resmi KPU menyebutkan, terdapat kenaikan gaji 2 kali lipat untuk petugas KPPS Pemilu 2024. Yang sebelumnya hanya Rp500.000, anggota dan ketua KPPS mendapat gaji sebesar Rp1.200.000 untuk ketua KPPS Pemilu 2024 dan Rp1.100.000 untuk anggota KPPS Pemilu 2024. 3. Anggota KPPS juga mendapat biaya perlindungan. Alasannya adalah karena pada pemilu 2019 silam, banyak personel KPPS yang meninggal. Atas dasar itulah, pemerintah menetapkan satuan biaya perlindungan pada petugas badan ad hoc pada pemilu 2024, meliputi KPPS. Nominal biaya perlindungan dan gaji KPPS 2024 adalah sebagai berikut. Santunan bagi yang meninggal dunia, Rp36 juta per orang. Santunan untuk yang cacat permanen, Rp3.800.000 per orang. Santunan untuk luka berat, Rp16.500.000 per orang. Santunan untuk luka sedang, Rp8.250.000 per orang. Bantuan biaya pemakaman, Rp10 juta per orang. 4. Masa kerja KPPS Pemilu 2024. Kapan anggota KPPS mulai bekerja? Hal tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum, PKPU, nomor 1669 tahun 2023. Berdasarkan keputusan tersebut, masa kerja KPPS Pemilu 2024 dimulai sejak Kamis, 25 Januari 2024, sampai Minggu, 25 Februari 2024. 5. Memiliki kode etik KPPS. Masih dari panduan KPPS, KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara pemilu yang tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, dan nomor 01 tahun 2012. Pokok dari peraturan tersebut berisi bahwa kode etik KPPS meliputi asas mandiri dan adil, asas kepastian hukum, asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, serta asas tertib. 6. Pelantikan KPPS serentak. Dalam pembentukan KPPS, KPU akan melantik sebanyak 5.741.127 KPPS yang tersebar di 820.161 TPS secara serentak pada pukul 9 waktu setempat, Kamis, 25 Januari 2024. KPU memastikan pelaksanaan 71.000 titik pelantikan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, Kota dapat berjalan dengan baik. 7. Penanaman bibit pohon serentak.
Pelantikan ini juga ditandai dengan penanaman 5.709.898 bibit pohon secara serentak di titik-titik pelantikan. KPU memiliki pandangan pentingnya untuk melakukan keberlanjutan, sustainability, pada proses pemilu, memupuk kesadaran dan kepedulian penyelenggara pemilu terhadap makna proses keberlanjutan. Selain dengan adanya keberlanjutan terhadap regulasi, regenerasi SDM, peningkatan kualitas tahapan, juga harus secara memberikan keberlanjutan kepada alam. Total kebutuhan kertas dengan berbagai jenis untuk logistik pemilu 2024 sekitar 65.997,51 ton atau dibulatkan ke atas 65.998 ton. Apabila dihitung dengan kebutuhan kertas untuk logistik pemilu 2024 yaitu sebesar 65.989 ton diganti dengan 5.709.898 bibit pohon, maka diharapkan setiap bibit pohon akan menggantikan 11,6 kg kertas dengan hitungan 5.709.898 bibit pohon dikalikan 11,6 kg sama dengan 66.234.816 kg atau 66.234 ton. Hampir impas atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam pemilu 2024. KPU menyadari dengan tercetak banyaknya kertas surat suara dari bahan baku kertas dan emisi karbon yang diberikan dan juga mobilitas yang luar biasa memberikan dampak signifikan kepada alam dalam menyediakan bahan utama pemilu yaitu kertas suara. Untuk itu, KPU memandang penting penanaman bibit pohon sebagai kepedulian adanya sustainability ekosistem pada pengolahan bahan baku kertas suara. 8. Monitoring dan bimbingan teknis kepada KPPS. KPU memandang pentingnya juga penguatan dengan bimbingan teknis kepada pembentukan KPPS seusai dilantik. Bimbingan teknis kepada KPPS menjadi prioritas dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dan menumbuhkan pola koordinasi yang responsif mengingat jajaran penyelenggara pemilu harus memiliki sensitivitas dalam melaksanakan pemilu. Untuk memastikan keberlangsungan bimbingan teknis, KPU melakukan proses monitoring pelantikan dan BIMTEK KPPS yang dapat divisualisasikan keadaan dan kondisi pada setiap daerah serta melakukan pengawalan terhadap kebijakan pada pelaksanaan pelantikan dan BIMTEK KPPS secara terpadu pada 25 sampai dengan 29 Januari 2024. KPU akan melakukan bimbingan teknis kepada KPPS tersebar di 39.143 titik seluruh Indonesia. 9. Berhasil meraih rekor muri pelantikan secara serentak ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, untuk 3 kategori rekor. 1. Pelantikan secara serentak anggota penyelenggara pemilu terbanyak. 2. Bimbingan teknis secara serentak kepada anggota penyelenggara pemilu terbanyak. 3. Penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Itulah fakta-fakta menarik KPPS Pemilu 2024. Semoga menambah wawasanmu. Jangan lupa subscribe, share dan komen agar kamu dapat pahala. Terima kasih.